Siang itu matahari membara di atas kepala. Di sebuah sidang pengadilan terhadap perempuan yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti didera ucapannya. Seperti dilucuti hingga tanggal seluruh atribut pakaian juga kulit-kulitku. Nama perempuan itu Sumarah. TKW asal Indonesia. Beku dan dingin wajahnya. Dan meluncurlah bait-bait kata itu. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Nama saya Sumarah. Seorang perempuan. Seorang TKW. Seorang pembunuh. Dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, tolong biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh, semua sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah winarah dalam hidup saya? Sudahlah! Saya tidak butuh empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan sangat jarang, bahkan hampir tak ada segala sesuatu yang tanpa imbalan dan resiko. Juga rasa empati. Yang jelas, sekarang biarkan dulu saya bicara. Menurut penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Apapun yang akan saya lakukan, biarkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir.
kalau bahasa saya terlalu bertele-tele. Baik, saya mulai saja. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu! Tunggu, jangan meriakihu dulu. Ya, saya memang babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya hebat karena saya berani memilih keputusan untuk berada pada titik terbawah dari struktural manusia. Belum tentu ada orang yang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya untuk mendongkak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak pernah mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, juga tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anti-PKI dihukum. Saya mendengar dengan takdim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Sumara itu kan anaknya PKI. Apa iya? Lah iya. Sekarang bapaknya di mana? Ya sudah diciduk. Lalu saya menoleh ke arah mereka. Anak ciduannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas. Hati saya meradang, sakit, nyeri sekali. Hari itu saya ingat hendak tidur bersama Simbah. Simbo seperti biasa menjadi tukang kerik. Wah, apa bener toh Bapak itu PKI? Sambil mendidis rambutku, meluncurlah cerita Simbah. Bapakmu itu orang Lukun, Duk. Sehari-hari pekerjaannya menderes kelapa dan ngusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu sering mengantar siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu pelanggannya seorang penyanyi bernama Pak Wasto.
Bapakmu sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Nah, suatu ketika bapakmu mengajak Pak Wasto dan 2 teman Pak Wasto datang ke rumah. Mereka melihat Simbomu membuat gula-gula. Lalu mereka menanyakan, dijual kemana gula-gula itu? Kami biasa menjual gula-gula itu ke Denprojo, Pak Lurah. Lalu mereka menawarkan kepada kami untuk menampung gula-gula itu. Kata mereka, koperasi begitu. Dengan harga yang ditawarkan lebih tinggi, tapi dengan janji mereka, tentu saja kami mau. Tapi kami tidak enak hati kepada Denprojo dan tetap menjual kepadanya, walau tidak sebanyak semula. Tiba-tiba Denprojo bertanya kepada Simbokmu, Lena, mantu sampean itu sering menyetor gula-gula ke koperasi PKI toh? Keesokan harinya kami bertanya kepada Denprojo, dibawa kemana bapakmu? Denprojo bilang, bapakmu di penjara. Mungkin cuma sebentar, mungkin lama. Simbokmu lemas, Duk. Kamu masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh sampai kini tidak pernah bertemu lagi. Setiap kali kami tanya kepada Denprojo bilang, tunggu saja. Daripada ikut keseret-seret, kami menanti di tengah gulana dan gelisah. Ku beri nama kau Sumara karena hanya pasrah penantian dari jawaban ini. Biarpun susah payah, saya tetap sekolah agar nasib saya jadi lebih baik. 3 ijazah saya punya, dengan nilai yang cukup tinggi. Bahkan nilai NIM SMA saya tinggi dibandingkan teman-teman saya. Saya bangga karena pernah mengalahkan monster paling ditakuti oleh anak-anak sekolah, guru, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia, yaitu Eptanas. Tapi kebanggaan itu hilang ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan. Terjegal bayangan Bapak yang menguntit di belakang nama saya. Saya ingin lari mencari tempat di mana bayang Bapak tidak lagi dapat menguntit. Di tengah gulana itu, Simbok berkata, Sum, apa kamu mau kerja di Arab? Lihat si Kona. Kerja di Arab, pulang-pulang jadi gedong manggrong-manggrong. Bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli kebo. Lihat juga Sunarti anak Ele Mariam. 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan. Kata-kata Simbo mengganggu pikiran saya. Bo, kalau mau kerja di Arab, bagaimana caranya dan dari mana duitnya? Lalu segalanya kami urus. Melalui perantara seorang calo, saya dapat mendaftar menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Termasuk juga saya jadi paham betul menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya menjadi lebih cepat beres. Walah, mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa segalanya bisa lebih cepat dengan selipan-selipan itu? Jadilah saya, Sumara binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan nilai NIM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Di negeri sendiri saya didepak sana, didepak sini, dikuntitkan bayangan Bapak yang mengikuti di belakang nama saya.
Dan sekarang di negeri orang, saya hanguskan impian saya. Saya jual impian saya untuk hidup yang lebih baik. Saya lupakan rasa cinta, kenangan manis, rasa pahit, rasa remaja saya. Saya pikir saya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap kandas. Di balik jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Saya diperkosa. Seperti budak yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh mendongak di antara kerumunan. Apakah di negeri orang saya tetap bisa dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangkan saya. Saya angkat tangan saya dan meraih pisau tajam, lalu kemudian saya hunuskan pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya. Saya tahu, sekarang saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Sekarang saya berani berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Saya sadar, saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Tidak perlu saya dipulangkan dan diadili di negeri saya sendiri. Karena semuanya pasti akan bakal lebih rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang budak seperti saya. Dewan Hakim yang terhormat. Inilah saya. Sumarah. Saya siap mati. Matahari masih membara di atas kepalaku. Bibir perempuan itu sudah terkatup. Tapi gemas suaranya masih menggelegar di dinding pikiranku. Tidak logis rasanya seorang Suliman di-PKI-kan. Tapi jika membelanya berarti ancaman. Ancaman bagi jabatan. Ancaman bagi perutnya. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengesankan pembelaan itu. Kekuasaan begitu indah. Sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu. Karena aku orang Indonesia.